Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Oke, jadi kali ini aku akan mempresentasikan sebuah analisis jurnal dari teori pembelajaran Vygotsky. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas middle test dari mata kuliah metode pembelajaran anak usia dini yang diampu oleh Ibu Hajah Rahimah MPD yang disusun oleh Nur Anissa Khadijah dengan NPM 21140142. Materi hari ini berjudul Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini dalam Perspektif Vygotsky dan implikasinya dalam pembelajaran. Nah, dan materi ini diambil dari Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Islam Anak Usia Dini volume 02 nomor 02 bulan September 2020 yang disusun oleh Angga Saputra dan Lalu Suryadi di Institut Agama Islam Qomarul Huda. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, yuk kita lihat dulu biografi singkat dari Vygotsky. Siapa sih Vygotsky? Lev Vygotsky adalah seorang psikolog asal Rusia yang dikenal atas kontribusinya dalam teori perkembangan anak. Salah satu hasil kerjanya yang dikenal di bidang psikologi anak adalah merumuskan konsep Zone of Proximal Development. Beliau lahir di Orsa, Belarus pada tanggal 17 November tahun 1896. Kemudian beliau wafat di Uni Soviet pada tanggal 11 Juni 1934. Nah, teori Vygotsky mengatakan bahwa pembelajaran mendahului perkembangan. Pembelajaran melibatkan perolehan tanda-tanda melalui pengajaran dan informasi dari orang lain. Vygotsky percaya bahwa bahasa adalah alat yang paling penting. Vygotsky berpendapat bahwa pada masa kanak-kanak awal atau yang bisa disebut dengan early childhood, bahasa mulai digunakan sebagai alat yang dapat membantu anak untuk merancang aktivitas dan juga memecahkan problem atau segala permasalahan dalam hidup. Kemudian, Vygotsky mempunyai 4 konsep dalam pembelajaran. Yang pertama ada konsep sosial kultural, kemudian yang kedua ada zone perkembangan proksimal, yang ketiga ada konsep scaffolding, dan yang keempat yaitu konsep bahasa dan juga pemikiran. Nah, setelah mengetahui apa saja sih konsep-konsep dari pembelajaran Vygotsky, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada konsep sosiokultural. Teori Vygotsky menawarkan suatu potret perkembangan manusia sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari sosial dan juga budaya. Vygotsky menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental seperti ingatan, perhatian, dan juga penalaran yang melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan masyarakat seperti bahasa, sistem, matematika, dan juga alat-alat ingatan. Beliau juga menekankan bagaimana anak-anak dibantu berkembang dengan bimbingan dari orang-orang yang sudah terampil di dalam bidang-bidang tersebut. Artinya bagaimana anak-anak dibimbing dari orang tuanya atau bahkan guru serta teman-teman sebaya di lingkungannya. Tingkat interpersonal memiliki efek yang lebih langsung pada fungsi mental anak. Menurut Vygotsky, mental ini berkembang melalui interaksi sosial langsung, pengetahuan tentang kognitif interpersonal, keterampilan, dan juga hubungan disampaikan melalui interaksi langsung dengan orang-orang. Dengan mengatur pengalaman interaksi sosial dengan latar belakang budaya, maka perkembangan mental anak akan menjadi matang. Kemudian, konsep yang kedua yaitu zone perkembangan proksimal. Vygotsky menggunakan istilah perkembangan proksimal untuk rangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai oleh anak seorang diri, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dan juga bimbingan orang dewasa atau anak-anak yang terlatih. Menurut teori Vygotsky, zone perkembangan proksimal ini merupakan jarak antara actual development dan potential development, yaitu daerah tingkat perkembangan sedikit di atas daerah perkembangan seseorang saat ini.
Lanjut kepada konsep yang ketiga, yaitu konsep scaffolding. Konsep scaffolding adalah memberikan dukungan dan juga bantuan kepada seorang anak yang sedang berada di tahap awal belajar. Nah, kemudian sedikit demi sedikit mengurangi dukungan atau bantuan tersebut setelah anak mampu memecahkan problem dari tugas yang dihadapinya. Nah, konsep yang keempat yaitu bahasa dan juga pikiran. Menurut Vygotsky, bahasa berkembang dari interaksi sosial dengan orang lain. Vygotsky berpendapat bahwa anak menggunakan pembicaraan bukan saja untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk membantu mereka menyelesaikan tugas. Vygotsky mengatakan bahwa bahasa dan pikiran pada awalnya berkembang, terpisah, dan kemudian menyatu. Anak harus menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain sebelum mereka dapat memfokuskan ke dalam pikiran-pikiran mereka sendiri. Teori-teori pendidikan Vygotsky ini mempunyai implikasi utama dalam teori pembelajarannya. Yang pertama yaitu menghendaki setting kelas kooperatif, sehingga siswa dapat saling berinteraksi dan saling memunculkan strategi-strategi pemecahan masalah yang efektif dalam masing-masing zone of proximal development mereka. Kemudian yang kedua, teori belajar Vygotsky ini adalah salah satu teori belajar sosial sehingga sangat sesuai dengan model pembelajaran kooperatif, karena dalam model pembelajaran kooperatif terjadi interaksi sosial, yaitu interaksi antara siswa dengan siswa dan juga antara siswa dengan guru dalam usaha menemukan konsep-konsep pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu Vygotsky menyatakan walaupun anak dilibatkan dalam pembelajaran aktif, namun kita sebagai guru harus tetap aktif mendampingi setiap kegiatan anak-anak. Dalam istilah teoritis, ini berarti anak-anak bekerja dalam zona perkembangan proksimal dan guru menyediakan scaffolding bagi anak. Implikasi utama dalam teori pembelajarannya yang keempat yaitu secara khusus Vygotsky mengemukakan bahwa di samping guru, teman sebayanya juga akan berpengaruh pada perkembangan kognitif anak. Dan yang kelima yaitu adalah gagasan tentang kelompok kerja kreatif ini diperluas menjadi pengajaran pribadi oleh teman sebaya, yaitu seorang anak yang mengajari anak lainnya atau temannya yang agak tertinggal dalam pembelajaran. Nah, demikian tadi hasil dari analisis jurnal dari teori Vygotsky. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan pengetahuan kita semua. Saya mohon maaf jikalau dalam penyampaian terjadi banyak kekurangan dan juga kekhilafan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.